Jadi hari ini aku udah bersama dengan narasumber kita yang baru. Di sini ada kakak-kakak yang berasal dari SCO. Di sini langsung aja nih kak. Halo kakak. Halo kak. Kenalan diri dulu kak. Kakak siapa nih? Oke, halo semuanya. Perkenalkan aku Lia Zuraf Safiani, panggil aja Aza. Jadi aku adalah salah satu staf atau asistensi yang seorang asisten yang ada di Lab KPM atau Social Creativity Organization. Oke, jadi mungkin teman-teman semua masih pada tabu, masih belum kenal nih SCO ini apa sih kak sebenarnya? Mungkin bisa dikasih tahu dulu kak SCO itu apa? Oke, mungkin jadi SCO itu singkatannya adalah Social Creativity Organization. Social itu sendiri kan jurusan kita kan. Nah, berarti ini adalah satu organisasi yang ada di Sosek. Jadi stafnya atau asistennya itu adalah mahasiswa agribisnis yang berminat di bidang kreativitas. Jadi mungkin ada yang minat di konten-konten, pembuatan konten, ada yang suka foto-foto ataupun podcast, atau juga bisa di videografinya. Oke, jadi SCO ini bergerak di bidang kreativitas gitu ya, Iya. guys. Khusus untuk khusus untuk teman-teman dari Sosek ya. Iya benar. Nah, jadi apa sih tujuan di Sosek ini? Sosek maksudnya tujuan SCO ini didirikan tuh buat apa sih, Zah? Oke, sebenarnya SCO itu tuh di bawah naungan laboratorium KPM. Jadi komunikasi penyiaran pengembangan masyarakat, komunikasi pengembangan masyarakat. Jadi Lab KPM ini, SCO ini ada karena adanya Lab KPM. Nah, jadi apa tadi? Sorry pertanyaannya. Tujuan Oke, jadi tujuan didirikan SCO itu ya untuk mengembangkan kreativitas dari mahasiswa, khususnya di mahasiswa Sosek. Jadi teman-teman yang memang senang di bidang creativity lah, kayak di podcast seperti ini, dan juga di di fotografi, dan kebetulan kami ada studio foto. Jadi teman-teman yang suka fotografi dan lainnya itu cocok banget sih masuk ke sini, ke SCO. Dan juga memang SCO ini sendiri itu sebenarnya dulu itu disclaimer dulu, SCO itu sebenarnya dulu tuh namanya Radio Rama Sriwijaya. Mungkin teman kakak-kakak alumni yang mungkin nonton ini pastinya nggak mungkin lupa sama nama itu. Nah, SCO ini terbentuk itu kayaknya baru beberapa tahun belakangan ini. Nah, makanya karena ada perubahan juga menurut perkembangan zaman. Berarti bisa dibilang Radio Rama Sriwijaya. Jadi sebenarnya program-program SCO ini nggak jauh beda dari Radio Rama Sriwijaya ya. Cuma mungkin diubah nama sama ada beberapa program-program yang diperbaiki untuk mengikuti perkembangan zaman. Nah, terus dalam SCO ini perencanaan atau pembagian ruang kerjanya tuh kayak gimana? Mungkin divisi ya maksudnya. Jadi di SCO ini ada beberapa divisi. Yang jelas kami ada pembina juga. Pembina kami Bu Seli. Halo Bu Seli. Oke, jadi divisi kami itu terbagi menjadi tiga yang utama. Jadi yang pertama itu ada divisi fotografi, ada divisi podcast, ada juga videografi. Nah, kalau divisi fotografi itu sendiri pastinya kami punya broker, yaitu ada studio foto, dan kebetulan ini adalah studio fotonya SCO. Nah, jadi kami fotonya itu di sini, melakukan kegiatan foto studionya di sini, dan juga podcast. Nah, di depan ini adalah ruangan podcast. Jadi kami di situ ada dua ruangan di Lab KPM ini, studio foto dan podcast. Nah, lalu divisi yang terakhir itu ada videografi. Jadi videografi ini kolaborasi nantinya dengan podcast. Jadi mereka yang ngehandle dari kamera, dari pengeditan podcastnya, atau pengeditan konten-konten yang lainnya. Yang mungkin basisnya atau bentuknya itu dari bentuk video gitu. Iya. Terus di SCO ini melakukan kegiatan apa aja sih, Dah? Sebenarnya SCO ini tuh tadi tuh udah sebutin ya dikit-dikit. Cuma karena SCO itu adalah creativity, jadi kami tuh bukan hanya mengarah ke suatu keilmiahan,
ya. Nah, tapi kami juga kayak konten-konten, mungkin nanti kami ada konten kayak seru-seruan, ada cerita mahasiswa, misalnya cerita mahasiswa yang mau curhat-curhatan gitu kan, atau kayak manifest gitu iya, ya. manifest ya. Kemungkinan nih tahun depan kami bakalan ada Spotify, dan itu mungkin nanti Spotify ini terbentuk itu saat ketua kami si Imam yang lagi PMM itu bakalan ngehandle Spotify ini. Gitu. Jadi mungkin emang belum terlaksana sekarang karena masih ada beberapa kendala gitu ya. Terus kayak ini kan studio foto nih, jadi kan di SCO ini ada bagian fotografi. Kira-kira kalau misalnya teman-teman di luar anggota SCO bisa nggak kalau misalkan mau pakai ruangan fotografinya atau mau foto-foto gitu? Oh, boleh, jelas banget, karena kami sendiri SCO ini memang ada buka kayak SCO studio foto. Jadi mungkin kami sering sounding di SG kalau kami buka studio foto. Jadi kebanyakan kemarin tuh teman-teman dan kakak-kakak itu datang ke sini buat foto bareng teman-temannya. Atau juga kami kemarin tuh pas yudisium, pas sudah itu banyak banget kakak-kakak yang foto ke studio foto, ke studio SCO, mohon maaf maksudnya. Dan itu biasanya harganya tuh kami nggak akan jauh-jauh mahal-mahal gitu kan. Jadi kami harganya standar aja gitu, belasan ribu lah kalau untuk mahasiswa. Oke, jadi berarti SCO ini juga bisa dipakai untuk teman-teman, maksudnya secara umum juga gitu ya. Oke, kalau misalkan mereka mau take video nih, bisa nggak pakai ruangan dari ruang podcast ya tadi ya, ruang podcast. Terus kalau misalkan mereka boleh pakai itu, kira-kira ada perizinannya atau ada gimana gitu nggak? Oke, harus ada perizinannya karena ini kan juga lab KPM ini sendiri laboratorium. Nah, dan ini kan juga ada tanggung jawabnya dari kami sebagai staff. Jadi kalau memang ada yang mau pinjam, baik itu tempat, peralatan yang ada di lab, itu wajib banget mengurus suratnya. Karena kan ini kami juga yang mengelola, kami juga yang bertanggung jawab. Jadi kami ikuti sesuai prosedur yang ada, gitu. Oke, terus di SCO ini kayak misalkan dalam produksi konten nih ya, kayak kira-kira yang dipakai itu apa? Misalkan entah itu konten dalam bentuk foto atau video atau podcast yang tadi dibilang, itu kira-kira alat-alat yang dipakai itu apa aja tuh? Oke, yang pastinya kamera ya. Kalau nggak ada kamera nggak ada konten. Oke, jadi kalau peralatan sih yang pasti kamera, terus juga yang penting juga earphone. Jadi yang lain yang itu aja sih yang penting kalau dari SEO untuk sekarang. Karena kami juga kebanyakan video-video yang kami buat itu sekarang tuh podcast sama konten. Nanti ada konten belum bisa ngomong di sini. Nah, jadi mungkin kami lebih fokus ke studio foto sama konten video-video yang podcast gitu. Oke, jadi kan dari ini kan alat-alat yang dipakai tuh cukup lumayan rentan dan juga agak pricey ya, kalau bisa dibilang pricey lah ya, kalau misalkan nggak dirawat secara baik gitu. Kira-kira dari teman-teman anggota SCO sendiri itu untuk perawatan anggota alat-alatnya maksudnya itu gimana tuh kalian jaga keamanannya kayak supaya nggak lecet, nggak rusak atau gimana, itu gimana tuh kalian? Oke, jadi pastinya kami sebagai asisten di lab ini atau anggota SCO setelah menggunakan peralatan pasti selalu merapikannya dan masuk ke lemari penyimpanan, karena juga kami punya tanggung jawab kami ialah barang-barang mahal di sini ya, karena kalau kami ada salah dikit atau ada lecet dikit mungkin kami juga tanggung jawab kami ya. Jadi makanya juga tadi ada perizinan kalau ada yang mau minjem barang, itu juga kami juga yang mungkin nanti ditanya nih oleh pembina, kok nggak ada perizinan atau mana, itulah pentingnya surat-surat menyurat dalam peminjaman. Jadi ini kan yang kalian produksi itu kan konten-konten seperti podcast, video-video, benar pokoknya tentang kreativitas nih. Sedangkan seperti kita ketahui kreativitas tuh kadang nggak selalu ada gitu ya kan. Nah itu gimana cara kalian kayak nentuin, oh kita harus bikin konten ini agar SCO ini tetap berjalan secara produktif gitu. Jadi tetap nggak ada jadwal kosong gitu. Maksudnya buat mengisi produktivitas kegiatan yang ada di SCO ini. Oke. Jadi rutinitas yang paling sering di SCO ini kan studio foto. Mungkin kami itu paling seringnya itu buat konten tentang studio foto. Dan juga paling lebih sering lagi di podcast.
Nah, untuk cerita konten-konten yang lain kayak konten cerita mahasiswa, bijak asik dan lainnya. Nah, itu biasanya kami membuatnya itu per divisi. Jadi misalnya divisi video fotografi, ayo mereka punya ide buat konten fotografi yang seperti ini dan podcast juga seperti ini ataupun videografi seperti ini. Nah, itu nanti kami biasanya tuh ada yang langsung bilang ke kami, misalnya yuk kita langsung buat ini. Nah, itu biasanya bukan cuma anggota divisi itu aja yang ikut konten, tapi hampir semuanya yang ikut konten. Jadi sama-sama kami tuh memikirkan ide konten gitu. Terus selama kalian memproduksi konten kayak bikin podcast, video atau segala macam itu tuh pasti kan selalu ada tantangan dan hambatan gitu ya. Kira-kira yang paling sering kalian hadapi itu tuh permasalahan apa? Terus gimana cara kalian mengatasi permasalahan tersebut? Permasalahan yang maksudnya? Dalam kayak misalkan kayak bikin konten, entah itu kondisinya gimana gitu atau ada terkendala teknis atau apa gitu. Kendala kami ini untuk pembuatan konten adalah waktu. Jadi kan mata kuliah yang kita juga masih mahasiswa iya, gitu mahasiswa, ya. Jadi mau menyesuaikan jadwal susah. Ya karena staff ini adalah mahasiswa ya, dan juga jadwal sekarang suka berubah ya. Manting ke sana, manting ke sini. Jadi benar-benar agak susah Bu kalau mau bikin konten atau bikin video bareng-bareng gitu kan. Nah, jadi itu sih kendala yang sangat berat saat ini tuh dalam pembikinan konten karena waktu. Nah jadi kan SCO ini sistemnya kayak organisasi gitu ya. Nah pastinya nanti ke depan itu kalian bakal open recruitment gitu kan buat teman-teman yang mungkin tertarik buat ikut join SCO. Nah itu kira-kira kriteria orang-orang kayak anggota yang kalian butuhkan itu seperti apa sih kriterianya kalau misalkan kalian mau narik orang jadi anggota SCO? Yang penting niat. Itu sih. Iya betul. Karena dalam bidang kreativitas kayak gini kayak orang yang niat untuk join minim banget ya. Ya karena gini, jujur aku aja sebenarnya bukan orang yang kreatif banget, bukan orang yang dulu tuh belum tahu cara megang kamera yang gimana tuh belum tahu. Tapi semenjak di SEO diajari oleh kakak-kakak yang ada di SEO dulu. Mereka ngajarin aku cara penggunaan kamera, terus ngajarin kami cara pakai OBS untuk siaran langsung, cara ngajarin kami podcast, gimana mekanisme ke podcast pakai mixer dan lain-lain. Nah itu semuanya kami belajar perlahan di SEO. Jadi teman-teman kalau mau masuk ke sini ke SEO jangan takut kalau nggak bisa apa-apa. Karena saya juga tidak bisa apa-apa dulu tuh. Tapi karena kebiasaan dan juga pelatihan dari waktu ke waktu, jadi akunya bisa perlahan gitu. Jadi berarti di SEO ini selain untuk menyalurkan minat, ternyata juga bisa mengembangkan skill juga. Jadi emang kadang sesuatu yang kita nggak bisa tuh kalau dilatih dan dipelajari itu bakal bisa ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya minat mau join ke SCO tapi ngerasa kayak aku nggak punya skill, aku kayaknya nggak bisa deh kalau misalkan ngedit atau ngatur kamera kayak gitu, nggak apa-apa guys, join aja dulu. Nanti bakal diajarin sama kakak-kakaknya biar jadi lebih ahli lagi. Mungkin itu aja ya Kak untuk episode podcast kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.